Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada negara yang kaya raya, sementara negara lain miskin banget? Nah, ini salah satu teka-teki terbesar di dunia. Dan jawabannya mungkin bakal mengubah cara Anda melihat sejarah dan berita-berita yang kita baca hari ini. Oke, kita mulai dari contoh yang paling ekstrim di planet ini, Semenanjung Korea. Di selatan, kita punya raksasa ekonomi, warganya hidup makmur, setara sama orang-orang di Eropa. Tapi coba geser sedikit ke utara. Cuma beberapa kilometer aja jaraknya, tapi keadaannya itu kayak langit dan bumi. Kondisinya mirip negara termiskin di Afrika, pendapatan warganya cuma 1/10 dari selatan, dan harapan hidupnya, wah, lebih pendek 10 tahun. Ini dia inti masalahnya. Mereka itu kan orang yang sama, punya ribuan tahun sejarah dan budaya yang sama, bahkan geografinya identik. Terus kenapa hasilnya bisa beda sejauh itu? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Sebelum kita sampai ke jawaban yang sebenarnya, kita perlu singkirkan dulu beberapa penjelasan umum yang kedengarannya sih masuk akal, tapi ternyata salah kaprah. Yang pertama, mitos soal geografi. Ada anggapan kalau negara-negara tropis itu, ya nasibnya memang ditakdirkan buat miskin karena cuacanya panas dan tanahnya kurang bagus. Beda sama negara beriklim sedang yang katanya punya keuntungan alami. Tapi kalau kita lihat sejarah, teori itu langsung patah. Jauh sebelum orang Eropa datang, peradaban terkaya di benua Amerika, yaitu Aztec dan Inca, itu justru adanya di wilayah tropis. Amerika Utara yang sekarang jadi wilayah terkaya di dunia, waktu itu malah jauh lebih miskin. Nah, ini yang namanya pembalikan nasib, yang jadi bukti kalau geografi itu bukanlah takdir. Oke, kalau bukan geografi, gimana kalau budaya? Mungkin ada beberapa masyarakat yang etos kerjanya lebih bagus atau lebih inovatif gitu. Argumen ini juga sering banget kita dengarkan. Tapi, lagi-lagi, argumen budaya ini juga nggak kuat kalau diuji. Coba lihat Argentina dan Uruguay. Mayoritas penduduknya keturunan Eropa, tapi ekonominya nggak semaju Amerika Serikat atau Kanada. Sebaliknya, Jepang dan Singapura bisa jadi super makmur tanpa banyak pengaruh budaya Eropa. Teori ini juga nggak bisa menjelaskan kenapa Chile lebih kaya dari Peru, padahal warisan budayanya sama-sama dari Spanyol. Mitos yang terakhir soal ketidaktahuan. Jadi idenya adalah para pemimpin di negara miskin itu nggak cukup pinter atau nggak tahu aja kebijakan ekonomi yang benar buat bikin negaranya kaya. Padahal, kenyataannya, para pemimpin ini seringkali sadar betul apa yang bikin negara lain sukses. Jadi, masalahnya itu bukan kurangnya pengetahuan. Masalahnya adalah kebijakan yang bikin rakyat banyak makmur itu seringkali jadi ancaman langsung buat kekuasaan dan kekayaan para elit. Jadi, kemiskinan itu bukan kecelakaan, tapi sebuah pilihan yang disengaja. Jadi, kalau bukan geografi, budaya, atau ketidaktahuan, lalu apa dong jawabannya? Nah, jawabannya itu ada di institusi, atau gampangnya, aturan main yang mengatur sebuah masyarakat. Institusi itu ada dua jenis. Yang pertama namanya ekstraktif. Bayangin deh sebuah sistem yang sengaja dirancang supaya sekelompok kecil elit bisa menyedot atau ngeruk kekayaan dari seluruh rakyatnya. Hak milik gak dilindungin, gak ada yang mau inovasi, soalnya untung sekecil apapun bakal diambil sama yang berkuasa. Sebaliknya, ada institusi inklusif. Ini adalah aturan main yang menciptakan peluang buat banyak orang. Hak milik pribadi dilindungi, hukumnya adil buat semua, dan semua orang jadi semangat buat investasi dan berinovasi karena mereka tahu hasil kerja keras mereka bakal mereka nikmati sendiri. Jadi poin utamanya di sini, institusi ekstraktif itu memusatkan kekuasaan dan kekayaan cuma buat segelintir orang, sementara institusi inklusif menyebarkannya. Yang satu menghalangi kemajuan buat melindungi elit, yang satu lagi justru mendorong kemajuan untuk kebaikan semua. Nah, perbedaan inilah yang jadi akar dari kemakmuran dan kemiskinan. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana perbedaan ini terjadi dalam sejarah. Dan gak ada contoh yang lebih pas selain cerita kolonisasi benua Amerika. Di Amerika Latin, Spanyol menemukan apa yang mereka cari. Peradaban yang padat penduduk, tenaga kerja melimpah, dan sumber daya alam kayak emas dan perak. Mereka pun langsung membangun sistem yang super ekstraktif, namanya encomienda. Intinya, ini adalah perbudakan massal di mana penduduk asli dipaksa kerja buat para penjajah. Skala eksploitasinya benar-benar luar biasa. Sistem Mita di Peru, misalnya, memaksa ribuan orang kerja paksa di tambang-tambang perak yang berbahaya. Semua kekayaannya dikeruk, dikirim ke Spanyol, dan yang tersisa cuma kemiskinan dan institusi yang memang dirancang untuk mengeksploitasi. Tapi pas para penjajah sampai di Amerika Utara, situasinya beda banget. Penduduk aslinya jauh lebih sedikit dan gak ada emas yang bisa langsung dijarah.
Model ekstraktif ala Spanyol tadi nggak bisa jalan. Para penjajah nggak bisa seenaknya maksa orang lain kerja buat mereka. Awalnya sih, para elit di sana coba juga bikin masyarakat ekstraktif, mirip sistem feodal gitu. Tapi para pemukim biasa menolak. Mereka jauh-jauh menyeberangi Atlantik bukan buat jadi budak lagi. Mereka menuntut tanah, hak politik, dan perwakilan. Karena nggak ada penduduk yang bisa dieksploitasi, para elit pun terpaksa menyerah. Nah, dari sinilah cikal bakal institusi inklusif di Amerika Utara dimulai. Ini membawa kita ke pertanyaan penting. Kalau institusi inklusif itu jelas-jelas bikin makmur, kenapa banyak penguasa malah sengaja memilih yang ekstraktif? Jawabannya satu kata, ketakutan. Coba bayangin, tahun 1589 ada penemuan mesin rajut yang revolusioner, tapi Ratu Elizabeth I malah menolak memberikan paten. Kenapa? Karena dia takut mesin itu bikin banyak perajin kehilangan pekerjaan, terus terjadi kerusuhan sosial, dan akhirnya mengancam stabilitas tahtanya. Inovasi, atau yang disebut penghancuran kreatif, itu memang mengancam tatanan yang sudah ada. Ada lagi contoh yang lebih aneh dari Rusia abad ke-19. Menteri Keuangannya menentang pembangunan kereta api. Alasannya bukan karena nggak efisien, tapi, dan ini luar biasa, karena dia takut kereta api bikin rakyatnya jadi terlalu sering bepergian, menyebarkan ide-ide baru, dan akhirnya menantang kekuasaan SAR. Dan akibatnya bisa kita lihat langsung. Di tahun 1870, jaringan kereta api di Kekaisaran Rusia yang begitu luas itu jauh banget tertinggal dibanding Eropa Barat. Ketakutan para elit terhadap kemajuan secara langsung menghambat perkembangan ekonomi seluruh negeri. Institusi ekstraktif secara aktif menekan inovasi. Dan jangan salah, kerangka berpikir ini bukan cuma buat ngebahas sejarah. Ini sangat relevan untuk menjelaskan dunia kita sekarang. Coba kita bandingkan dua miliarder ini. Bill Gates jadi kaya karena menciptakan produk inovatif di pasar yang kompetitif. Sebaliknya, Carlos Slim di Meksiko jadi salah satu orang terkaya di dunia karena membeli monopoli telekomunikasi milik negara, terus pakai koneksi politiknya buat menghalangi pesaing masuk. Yang satu adalah produk dari institusi inklusif, yang satunya lagi produk dari institusi ekstraktif. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Perbedaan antara Korea Utara dan Selatan, antara Meksiko dan Amerika Serikat, itu semua bukan karena geografi, budaya, atau kebodohan. Ini semua tentang aturan main yang mereka punya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Jika institusi adalah kuncinya, lalu apa yang dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi lebih baik?